Hai pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Permatasari harap dapat kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Go Healthy hadir untuk memberikan informasi kesehatan untuk Anda dan juga keluarga. Dan di sini kami tidak hanya akan membahas segala masalah kesehatan saja, tapi juga akan memberikan solusinya untuk Anda. Jadi, apabila Anda saat ini sedang memiliki keluhan kesehatan dan ingin berbagi bersama kami di studio, boleh. Caranya Anda cukup kirimkan saja data riwayat kesehatan, lalu kirim ke alamat email yang ada di bawah ini. Kami tunggu ya. Dan untuk membahas masalah kesehatan kali ini, sudah hadir di studio bersama kami, bersama saya tentunya. Pertama, ada Bang Paidon. Hai Bang Paidon. Hai, berkat Tuhan Yang Maha Kuasa kita semua ada di sini, saya Pugar, dan kita bisa punya kesempatan membagikan tips untuk pemeriksa cara tepat hidup sehat. Cara tepat hidup sehat. Kalau ada yang ganteng di sini ada Abang, ada si cantik di sampingnya ada Mbak Preti. Hai Mbak Preti. Halo Ai, halo pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, selalu sehat. Dan kali ini kami menghadirkan narasumber, ada Ibu Aan. Hai Ibu Aan. Hai juga. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Dan di sampingnya ada Ibu Eneng. Hai. Sehat Ibu Eneng? Alhamdulillah. Oke, baiklah. Sebelum kita berbincang lebih jauh terkait masalah kesehatan dari Ibu Aan dan juga Ibu Eneng, saya punya pertanyaan untuk Anda pemirsa sedang menyaksikan Go Healthy dan juga Ibu Aan dan Ibu Eneng. Benar atau salah? Keluarga punya keturunan stroke, pasti akan ada yang terkena stroke lagi. Jawabannya menurut Bu Aan, benar Kalau atau saya salah? benar. Benar. Kalau saya. Kenapa? Soalnya ibu saya stroke. Nah, jawabannya benar atau salah, Bang Paidon? Salah jawabannya. Jawabannya salah. Salah. Memang ada faktor keturunan yang menderita stroke, tapi kalau anaknya atau cucunya itu menjalankan pola hidup yang sehat, mengontrol kesehatan, ya faktor keturunan ini tidak muncul, tidak bermanifestasi. Tidak ada keturunan stroke, bisa kena stroke. Iya, tergantung pola hidup hidupnya, kita. gitu. Baiklah, yang kedua, benar atau salah nih pemirsa? Obat hipertensi hanya diminum saat tensi tinggi. Bu Eneng, menurut Ibu Eneng? Tidak. Juga. Tidak, salah. Salah. Nah, kalau Mbak Harusnya Preti? rutin. Harusnya rutin. Harusnya rutin. Oke, jawabannya adalah salah. Jawabannya Bu Neneng sudah tepat. Harusnya diminum secara rutin. Jadi yang boleh memberhentikan atau mengubah dosis obat hipertensi adalah dokter yang meresepkan. Nah, apa yang terjadi apabila Anda memberhentikan obat hipertensi secara sendiri atas kemauan sendiri? Maka pertama, tekanan darah menjadi lebih tidak terkendali, tidak stabil, bahkan bisa memicu terjadinya komplikasi. Untuk menangani itu semua tentunya perlu kerjasama antara apa? Antara obat yang dikonsumsi, pengawasan oleh tenaga kesehatan secara rutin, dan juga menjaga 4 pilar pola hidup sehat. Jadi kalau Anda sudah tahu ada masalah hipertensi dan diberikan obat-obatan dari dokter untuk menurunkan atau mengendalikan tensinya, itu harus dikonsumsi secara rutin. Jadi tidak hanya pada saat tinggi-tinggi saja. Ini sepertinya semua yang kita bahas ini relate dengan masalah kesehatan dari narasumber kami kali ini. Ada Ibu Aan dengan masalah tensi dan juga kolesterol yang tinggi. Bu Eneng, ini juga ada kolesterolnya, diabetesnya ada, tensinya ada. Tapi seperti apa sih kisahnya? Kita saksikan profilnya berikut ini. Handayani Sasmita, wanita yang akrab dipanggil Aan ini merasa sangat terpukul karena stroke yang menimpanya pada Maret tahun 2022 lalu. Sebab ia tak pernah menyangka jika tubuhnya yang selama ini tampak sehat-sehat saja, tapi malah jatuh sakit, bahkan sampai mengalami komplikasi. Aan memang sudah mengetahui dirinya punya riwayat hipertensi sejak 2014 lalu. Namun hipertensinya ini tidak dikendalikan dengan baik. Terlebih sebagai pengusaha rumah makan, Aan kerap mencicipi segala macam masakan, sehingga ia kurang memperhatikan pola makannya. Alhasil ketika terserang stroke, Aan tercatat memiliki tekanan darah dan kadar kolesterol yang tinggi. Ia dikatakan mengalami sumbatan di pembuluh darah otaknya. Aan pun berharap dirinya bisa pulih kembali. Ia ingin bisa beraktivitas dan produktif seperti dulu lagi saat dirinya masih sehat. Ya pemirsa, itu tadi adalah rangkuman sedikit gitu ya dari riwayat kesehatan yang dialami oleh Ibu Aan selama ini. Jadi Bu Aan punya masalah tensi tinggi dan juga kolesterol yang tinggi, dan dulu berat badannya juga tidak seperti ini. Berat badannya 83. Di tahun 2022 Ibu terserang stroke. Benar ya? Berubah sekali kehidupan Ibu. Yang tadinya mungkin gemuk, sekarang jadi lebih kecil lagi gitu. Ibu
yang Ibu rasakan sekarang apa, Bu? Depresi, stres, terus namanya biasanya aktif gitu. Terus nggak bisa apa-apa. Oke. Pada saat 2022 kejadian Ibu stroke itu sedang berada di rumah atau Iya, sedang lagi berada istirahat di di luar? rumah. Oke. Lagi Langsung dibawa ke rumah sakit saat itu atau tidak? Iya, langsung. Pas gitu dokter sarafnya datang diperiksa. Ini kena serangan stroke gitu. Mohon maaf Ibu, boleh saya melihat kondisi Ibu saat ini sisanya seperti apa? Boleh berdiri? Kelemahannya sekarang ada di Kanan. kanan. Tangan kanannya masih susah digerakkan? Masih lemah. Masih lemah. Paling tinggi, paling kuat angkat Segini. segini. Tidak bisa lebih dari itu. Kalau untuk kaki Kaki lumayan udah bisa jalan. sudah bisa jalan. Kalau di rumah nggak pakai tongkat, tapi kalau keluar rumah pakai tongkat. Jadi sebelum melakukan pengambilan gambar, kita melakukan pemeriksaan kesehatan ya secara sederhana terhadap Ibu Aan. Ada diperiksa tensinya, periksa kolesterol dan periksa gula darah. Nah di sini masih tinggi nih kolesterol ya Ibu ya. Jadi di sini kolesterolnya Ibu di 228. Padahal normalnya adalah kurang dari 200. Jadi ketika sudah lebih dari 200 apa yang terjadi? Maka ibarat kata nih darahnya itu mengandung kadar lemak yang lebih tinggi. Lebih dari 200 ini sudah dikatakan kolesterol tinggi. Ingat Bu Aan bahwa stroke itu bisa mengalami stroke berulang. Iya. Dan ketika terjadi stroke berulang, gejala yang terjadi, gejala sisa yang terjadi itu lebih parah dibandingkan pada stroke yang sebelumnya. Dan yang kedua, resiko kematian juga bisa meningkat. Tapi gak cuma kolesterolnya aja nih, tadi saya ingat tensinya, tekanan darahnya ada di angka 136/80. 136 itu memang belum termasuk hipertensi. Ada di kategori prehipertensi. Dan itu kalau bisa lebih dikendalikan lagi. Kenapa Bu? Ketika stres terjadi, ketika kita kurang tidur, pasti akan ada lonjakan tekanan darah yang mengakibatkan lewat dari 140. Ya. Jadi Ibu Aan masih banyak nih PR-nya ya. Bu Aan, boleh saya tahu apa saja yang udah Ibu lakukan untuk meningkatkan kesehatan Ibu? Saya itu dimasukin grup Kresna, anggotanya para kena serangan stroke gitu kan. Nah di situ banyak tuh yang udah kembali sehat lagi, ngasih saran, ngasih tips gitu ya. Terus saya ikutin tuh, jadi saya punya semangat baru. Saya yakin sembuh gitu Mbak. Hipertensi itu silent killer. Ketika Anda bilang, oh saya nggak apa-apa, 160 nggak apa-apa. Belum apa-apa. Nanti kalau udah apa-apa, Ibu Aan bisa jadi salah satu contoh buat Anda. Jadi, saya ingatkan, Anda yang punya hipertensi saat ini, kembali kunjungin dokter Anda, tadi Mbak Preti udah ingetin, cek obatnya pas nggak. Ketiga, pola makan harus diubah. Makanannya nggak bisa sama dengan yang kemarin. Harus mau belajar hidup sehat. Sebab apa? Tidak seorang pun peduli sama kesehatan kita kalau bukan buat kita sendiri. Kita nggak bisa bayar orang lain makan sehat buat kita. Nah, kemudian apa yang diperlukan? Terapi. Ya. Nah, untuk membantu mendukung ini semua, ada upaya untuk mempercepat namanya penggunaan teknologi laser. Teknologi laser ini adalah teknologi untuk membantu membuka pembuluh darah. Kok bisa begitu? Karena teknologi laser itu seperti satu perangkat yang bisa mengeluarkan sinar laser. Sinar lasernya sekarang udah ada 3 warna. Sinar laser merah, sinar biru, sinar kuning. Nah, ini penting untuk mendukung pola hidup sehat. Kenapa? Biasanya penderita hipertensi itu punya saudara atau Mbak Ai. Hipertensi itu saudaranya kolesterol dan gula darah tinggi. Kadang-kadang ada satu yang ngikut nih, asam urat. Asam urat, ya. Ini satu paket nih kadang-kadang. Sahabatan lah ya. Ada satu lagi nih kadang trigliserida juga ikut. Nah, itu bikin pengentalan darah. Nah, orang kalau udah telanjur kena stroke, misalnya, nggak bisa bergerak kan, sementara bergerak itu adalah salah satu kebutuhan. Sementara proses pembukaan pembuluh darah adalah kebutuhan. Itu sebabnya dengan bantuan teknologi laser, pembuluh darah terbuka, pengentalan darah bisa dibantu diurai, sehingga apa? Makan obat yang tadi Anda makan, buah-buahan yang masuk ke dalam mulut Anda bisa diantar dengan lebih optimal. Artinya apa? Ini udah waktunya pemirsa pakai sekarang juga teknologi lasernya untuk kesehatan Anda. Teknologi laser yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Paidon, ini ada ekstensinya, bisa digunakan secara intranasal. Intra artinya di dalam, nasal artinya hidung, di dalam rongga hidung. Kenapa? Manfaat yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Paidon, ini ibarat kata kita optimalkan kembali, kita maksimalkan kembali, terutama
terutama di pembuluh darah di area kepala. Pembuluh darah di area kepala kita itu bercabang-cabang, berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi ketika nitrik oksidnya dihasilkan secara optimal, ini akan beredar di area kepala lebih maksimal lagi, pembuluh darah menjadi lebih terbuka, mencegah penempelan keping-keping darah, lalu juga membantu menguraikan gumpalan darah sehingga kualitas darah kita ini terbantu, bisa membantu proses pemulihan stroke. Nah, terlebih lagi nih, tadi Bang Paidon sudah bilang nih, kalau misalkan orang stroke itu nggak bisa bergerak, padahal paling butuh itu adalah bergerak. Kenapa? Jangan sampai volume otot kita nih mengalami penurunan. Ya. Nah, ada teknologi juga yang bisa membantu untuk menjaga hal tersebut, yaitu teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang bisa digunakan pada area-area otot yang memang sudah mengalami kelemahan. Nah, terlebih lagi, saya melihat di sini Bu Aan juga masih ada kekakuan ya, makanya tangannya masih nekuk terus ya. Nah, teknologi NMES ini berdasarkan studi, ini terbukti dapat mengurangi kekakuan pada penderita stroke. Jadi, untuk di luar sana yang sedang berjuang pulih dari stroke dan untuk Bu Aan, jangan patah semangat, gunakan teknologi laser dan teknologi NMES sekarang juga untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda. Tapi terlebih lagi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Pemirsa, cerita Ibu Aan menjadi pengalaman untuk kita semua bahwa stroke berdampak merenggut kehidupan normal. Dari yang bisa melakukan apapun dengan mandiri ketika stroke menyerang, perubahan drastis langsung penderita merasakannya. Yuk pemirsa, yang saat ini Anda mengalami hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi yang belum terkendali, segera gunakan sekarang juga teknologi laser untuk bantu atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Teknologi laser yang kita perbincangkan dari tadi ini adalah alat kesehatan dokter laser ataupun EQ Laser Ultimate dari Gogomol. Sangat praktis dan juga mudah digunakan pemirsa. Bisa terapi di mana saja dan juga kapan saja. Cukup gunakan di pergelangan tangan kiri Anda. Nanti sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda. Dokter laser ataupun EQ Laser Ultimate akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitrik oxide. Manfaatnya dapat melenturkan dan juga melebarkan pembuluh darah serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan juga darah kental. Yuk pemirsa, mari jaga kesehatan tubuh sebelum terserang komplikasinya dengan menggunakan dokter laser maupun EQ Laser Ultimate dari Gogomol. Hubungi segera nomor yang ada di layar kaca Anda. Nah ini, ayo segera hubungi ini. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi gratis dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Pemirsa, produk dokter laser ataupun EQ Laser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat Gogomol. Baiklah, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan dengan Ibu Aan dan juga Ibu Eneng. Dan praktisi kesehatan tentunya. Setelah ini jangan kemana-mana, Go Healthy akan segera kembali. Pola tidur yang baik tentunya memberikan fungsi tubuh kita menjadi lebih baik lagi. Nah, kalau kamu kurang tidur, itu meningkatkan resiko terkena hipertensi, serangan jantung, dan stroke. Jadi berapa sih durasi yang disarankan oleh American Heart Association? Nah, untuk orang dewasa yang disarankan adalah 7-9 jam per hari. Agar tidur Anda lebih berkualitas, lengkapi upaya Anda dengan menggunakan teknologi laser. Ya pemirsa, kembali di Go Healthy dan kita masih akan berbincang-bincang dengan narasumber kami kali ini. Ada Ibu Aan dan juga Ibu Eneng. Ibu Aan ini sudah mengetahui dirinya ada hipertensi sejak tahun 2014. Namun beliau mengabaikan, cuek-cuek aja. Sampai tiba waktunya di tahun 2022, beliau mengalami stroke akibat tensi yang tidak terkendali. Apa dampak yang paling Ibu rasakan? Perubahan apa dalam Ibu rasakan hingga saat ini? Ibu tadi mengatakan saya sempat depresi, benar ya? Iya, karena kan begitu sibuknya tadinya lagi sehat. Sekarang berubah. Terus pas sakit kan nggak bisa apa-apa, depresi berat, rasanya pengen mati waktu itu. Ekonomi terganggu nggak sih Bu? Ya jelas terganggu, kan saya kan suami udah meninggal. Terus kan saya masih punya tanggungan. Masih ada anak-anak. Kita tahu sekali bagaimana perasaan Ibu ya dari kehidupan yang tadinya baik-baik saja tapi semuanya berubah 180 derajat. Jadi seolah-olah kita tidak bisa apa-apa. Pada saat Ibu pulang dari rumah sakit, keadaannya seperti apa? Apakah sudah bisa? Belum, lemah banget itu sih. Duduk di kursi roda aja merosot. Dan semua butuh bantuan. Siapa yang waktu itu membantu Ibu?
banyak membantu ibu dalam Banyak, tetangga pemulihan. banyak membantu, saudara saya juga banyak membantu. Dalam setahun ini nih kena serangannya, bisa tuh saya mandi sendiri, terus bisa beres rumah, bisa masak air, masak nasi, baru sebatas itu sih. Ibu Neng adalah saudara dari Ibu Aan, yang banyak sekali membantu dalam pemulihan kesehatan Ibu Aan selama ini. Terima kasih loh Ibu, sudah membantu Ibu Aan dari yang tadinya mungkin tidak seperti ini, bisa sampai tahap dan bertahan hari ini. Saya yang kasih support, stroke pasti ada obatnya, pasti ada solusinya. Jadi Ibu memberikan semangat ya. Gitu aja. Baik. Kadang-kadang kalau dia minta bantu, ya saya bisa bantu. Karena saya juga ngurus suami. Ya. Dari Yang juga tahun sakit. 2019 sampai sekarang Masih sakit juga. Oh, ada luka di kaki, sama-sama diabetes. karena saya. diabetes. Ternyata yang punya masalah kesehatan tidak hanya Bu Aan saja, tapi saudaranya Bu Aan yang kerap kali merawat kesehatan dari Ibu Aan selama ini juga punya masalah. Jadi sebelum melakukan pengambilan gambar, di sini kita sudah melakukan pemeriksaan kesehatan sederhana juga ya terhadap Bu Neng. Di sini kita bisa sama-sama lihat ini tensinya kenapa tinggi banget Ibu, 150/89. Normalnya di 120/80. Tapi gak cuman itu aja, ternyata gula darahnya juga tetap tinggi. Padahal ibu kan memang sudah tahu punya gula darah tinggi, gak baru sekarang ini kan? Iya. Dan sudah mengonsumsi obat secara rutin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kenapa nih gula darah masih tinggi? Berarti ibu masih suka jajan-jajan, betul ya? Melanggar. Ya makannya mungkin Masih belum bisa dijaga. Gula darah yang normal tuh kalau gula darah sewaktu kurang dari 200. Di sini udah 339. Tambah lagi nih kolesterolnya tinggi 222. Tadi udah kita bahas bahwa kolesterol yang normal nih adalah kurang dari 200. Nah, ini adalah 3 sekawan yang mematikan. Ya, Bisa terjadi mampet apa? di situ. Iya, stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan masih banyak komplikasi-komplikasi yang lain. Jadi, Ibu Neng belajarlah dari kejadian Bu An. Bener dong. Bu, saya mau kasih ilustrasi Ya. Bu. Nih, ilustrasi ya. Ini saya tampar nih pipi saya. Nah, Sakit kan? Saya minum obat buat ngilangin sakit. Sakitnya hilang. Terus saya tampar lagi. Saya minum obat buat ngilangin rasa sakit. Sakitnya hilang. Saya tanya sama ibu, Bu, supaya pipi saya nggak sakit, caranya gimana? jangan ditampar. Nah, udah dapet tuh. Pemirsa tahu ya maksudnya. Iya. Kalau Anda punya diabetes, Anda masih memakan makanan yang meningkatkan gula darah tinggi, nasi putih, mie, gorengan tepung, gula, kue-kue yang dari tepung, sirup, gula Anda akan naik tinggi dan mau pakai obat apa aja lama-lama nggak ngefek. Jadi nomor satu yang dibutuhkan sekarang apa? Mau berubah nggak? Kalau nggak berubah, nanti kejadian yang dialami Bu An, Ibu bisa ngalamin. Kalau nggak mau berubah, Bapak di rumah sakit gula darah nggak sembuh-sembuh kalau nggak mau berubah. Jadi harus diubah. Nasi itu harus pakai nasi merah. Kalau mau makan karbohidrat yang lain, ubi, singkong. Gimana caranya buat jadi enak? Boleh kacang hijau, ketan hitam, tapi nggak ada lagi gula pasir, mie instan, bakmi, itu sudah nggak ada. Memang harus berubah. Kalau nggak gula darah naik tinggi terus. Kedua, konsultasilah sama dokternya untuk ngatur obatnya. Apa cocok obatnya? Kalau nggak cocok kan bisa diatur. Kenapa? Karena sudah terbukti ibu pakai obat itu masih segitu gulanya. Ketiga, olahraga itu wajib. Nggak boleh ditawar. Ini adalah kebutuhan tubuh kita. Nah, keempat, untuk melengkapi ini semua, ada baiknya kita menggunakan teknologi laser. Teknologi laser ini nanti membantu merangsang membuka pembuluh darah. Karena dia merangsang oksida nitrit, pembuluh darah terbuka. Kedua, dia juga membantu mengurai pengentalan darah. Maka makanan yang ibu makan sama obat yang ibu makan, itu nanti bisa diantar ke seluruh tubuh. Itulah fungsinya teknologi laser. Itu sebabnya pemirsa, orang yang menggunakan teknologi laser berbarengan dengan pengobatan yang tepat, makan yang sehat, olahraga yang bagus, untuk yang udah mengalami stroke, fisioterapinya dikerjakan dengan baik, itu proses pemulihannya lebih cepat. Hasil lebih maksimal ya. Hasil lebih maksimal. Teknologi laser bukan segala-galanya, tapi merupakan pelengkap yang baik ketika Anda sudah mau menjalankan semua pola hidup sehat yang baik. Jangan juga Anda berharap gini, oh baik, saya pakai teknologi laser, saya boleh makan enak, saya nggak boleh nggak minum obat. Ya nggak bisa begitu. Ini semua kerjasama.
Dengan demikian, pemirsa, Anda yang menghargai kesehatan Anda yang mau beruntung dengan hidup Anda, dalam arti beruntung dengan kesehatan, adalah bijak menggunakan teknologi laser sekarang juga. Nah, kalau Ibu Eneng dan juga Ibu Aan belum pernah merasakan manfaat dari teknologi laser, ini ada cerita masyarakat di luar sana yang punya keluhan yang sama seperti Ibu Aan dan juga Ibu Eneng, tapi sekarang kesehatannya terbantu setelah menggunakan teknologi laser. Mau tahu ceritanya seperti apa? Ini dia. Punya keluhan pertama kali stroke, dari tangan kanan dan kaki kanan tidak bisa digerakkan. Sekarang alhamdulillah sudah bisa, aktivitas normal, 99% normal. Senang ya kalau semakin banyak keluarga Indonesia yang terbantu kesehatannya setelah menggunakan teknologi laser. Sekarang saya mau memberi video tayangan untuk Ibu Aan dan juga Ibu Eneng supaya menambah semangat gitu ya. Ini adalah video mereka yang ada di layar ini yang Ibu saksikan ini punya masalah yang sama seperti Ibu. Ada tensi yang tinggi, ada kolesterol yang tinggi, ada diabetes yang tinggi juga, gula darah yang tinggi. Akhirnya mereka terkena stroke dan sekarang mereka sudah proses pemulihan. Yang tadinya tidak bisa berjalan, hanya duduk saja tapi sudah bisa mulai berjalan, ini sudah bisa push up. Lihat tuh semuanya Ibu ya. Semuanya ini mereka yang sudah menerapkan pola hidup sehat, ditambah lagi dengan menggunakan teknologi laser. Jadi kalau mereka saja bisa seperti ini, Ibu Aan juga pasti bisa. Ya Bu ya? Oke, baiklah. Sudah diberikan solusinya, tips-tipsnya dari praktisi kesehatan. Apa yang Ibu dapatkan dari sini? Jadi saya punya semangat hidup baru gitu, pengen pulih, semangat lagi gitu. Semangat lagi. Ya mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan saya terapkan buat kehidupan saya hari-hari. Oke. Dan saya juga tidak mau keturunan saya berpenyakit diabetes juga gitu. Oke. Kami dari Go Healthy akan memberikan teknologi laser untuk Ibu Aan yang pastinya bisa digunakan bersama dengan keluarga. Jadi satu alat kesehatan ini bisa digunakan bersamaan oleh Ibu Aan juga bisa, Ibu Neng juga bisa, dan juga untuk keluarga lainnya, untuk suaminya. Nah, Ibu Aan bahagia nggak? Kami kasih nih. Alhamdulillah. Boleh diterima, silakan. Nanti dipakai bersama ya Ibu ya. Terima Seneng nggak? kasih, seneng banget. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini awal kebangkitan saya untuk pulih. Amin. 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 Mudah-mudahan ini awal kebangkitan saya untuk pulih. Mari kita petik pelajaran penting dari kisah Ibu Aan dan juga Ibu Eneng. Segera kendalikan angka tensi, gula darah, serta kolesterol Anda. Cegah komplikasinya dari sekarang juga dengan menjalankan 4 pilar pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser pastinya. EquiLaser Ultimate merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES, Neuro Muscular Electrical Stimulation, dalam satu alat kesehatan. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan juga pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Kalau teratasi, nah komplikasinya pun dapat kita cegah dari sekarang. Sementara teknologi NMES, Neuro Muscular Electrical Stimulation, nah ini disarankan untuk para penderita stroke yang mengalami kelemahan pada bagian tubuh. Harapannya ketika otot dan syaraf distimulasi, membantu perbaikan ataupun fungsionalnya yang lebih baik lagi. Dan untuk Anda yang hingga kini belum punya keluhan kesehatan, alangkah baiknya jika menggunakan teknologi laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Produknya juga seperti apa? Ayo segera hubungi nomor yang ada di layar kaca ini. Nah, hubungi call center kami di sini. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun EquiLaser Ultimate, Anda dapat berkonsultasi secara gratis dengan dokter jika dibutuhkan. Ingat ya pemirsa, produk dokter laser dan EquiLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bergaransi, bermanfaat, serta sudah terdaftar di pemerintah hanya ada di GoGoMall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun EquiLaser dari GoGoMall. Terima kasih Ibu Aan dan juga Ibu Eneng sudah berbagi cerita di Go Healthy. Sehat terus ya Ibu, salam untuk keluarga, dan terima kasih untuk praktisi kesehatan. Terima kasih juga untuk para pemirsa setia Go Healthy. Dan pemirsa, kami selalu terbuka untuk menerima kritik dan saran dari Anda. Untuk itu kirimkan kritik dan saran untuk kami melalui alamat email yang ada di layar kaca ini.
Kami tunggu ya. Dan tidak terasa sudah 30 menit kami menemani Anda. Akhir kata, saya Permatasari Harahap pamit. Sampai jumpa di Go Healthy berikutnya. Bye.